bagaimana kiat-kiat atau solusi agar hijrah tidak gagal dan dapat istiqomah di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Menurut para ulama adalah yang pertama adalah berniat ikhlas ketika hijrah. Hijrah bukan karena tendensi dunia ataupun kepentingan dunia, tetapi ikhlas karena Allah. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya dan sesuai dengan niat hijrahnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan kita tetap harus meluruskan niat ketika telah hijrah agar tetap dapat istiqomah. Karena yang namanya hati sering berubah-ubah dan mudah merubah niatnya. Niat dan ikhlas adalah perkara yang berat untuk dijaga agar istiqomah dan sangat-sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, tidaklah aku berusaha untuk mengobati sesuatu yang lebih berat daripada meluruskan niatku. Karena itu senantiasa berbolak-balik. Yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang salih. Ini adalah salah satu kunci utama sukses ketika berhijrah, yaitu memiliki teman dan sahabat yang membantu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling menasihati serta saling mengingatkan. Hendaknya kita selalu berkumpul bersama sahabat yang salih dan baik akhlaknya. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar atau jujur. Surah At-Taubah ayat 119. Agama seseorang itu sebagaimana agama teman dan sahabatnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang duduk atau berteman dengan orang salih dan orang yang jelek adalah bagaikan berteman dengan pemilik minyak misk dan pandai besi. Jika engkau tidak dihadiahkan minyak misk olehnya, engkau bisa membeli dan atau minimal dapat baunya. Adapun berteman dengan pandai besi, jika engkau tidak dapat mendapati badan atau pakaianmu hangus terbakar, minimal engkau dapat baunya yang kurang sedap. Perlu diperhatikan bahwa hati manusia itu lemah, apalagi ketika sendiri. Perlu dukungan, saling menasihati antar sesama. Selevel Nabi Musa pun alaihissalam ini saja memohon kepada Allah agar mempunyai teman seperjuangan yang bisa membantunya dan membenarkan perkataannya. Siapa beliau? Yaitu Nabi Harun alaihissalam. Beliau berkata dalam Al-Quran di surah Al-Qasas ayat 34, dan saudaraku Harun, dia lebih fasih lidahnya daripadaku. Maka utuslah dia bersamaku sebagai pembantuku untuk membenarkan perkataanku. Sesungguhnya aku khawatir mereka akan mendustakanku. Mereka yang gagal hijrah
bisa jadi disebabkan karena masih sering berkumpul dan bersahabat dekat dengan teman-teman yang banyak melanggar larangan Allah. Untuk itu, kedua sahabat Ibra ini, Al-Akhi Andi Indra dan Al-Akhi Erwin Rani, memilih lingkungan dan teman di pejuang subuh agar dapat menjaga keistiqomaan dalam berhijrah. Dan kita tahu bahwa sholat yang paling berat dilakukan oleh kita adalah sholat subuh. Oleh karenanya, ketika itu keadaan kita masih berat untuk bangun dan sulit untuk beraktivitas, untuk menjaga sholat subuh tersebut, Rasulullah SAW bersabda dari Abu Musa radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Man shalla bardain dakhalal jannah. Barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Di hadis lain dari Jundab bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi yas'in fayudrikahu fayakubbahu fi nari jahannam. Barang siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, janganlah menyakiti orang yang sholat subuh. Janganlah menyakiti orang yang sholat subuh tanpa jalan yang benar. Jika tidak, Allah akan menyiksanya dengan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Namun hati-hati kalau kita tidak menjaga sholat subuh, dapat tergolong dalam orang-orang yang munafik. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua rakaat atau kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Yang keempat adalah mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tentu saja karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan di dunia agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat, tentu perlu petunjuk dan arahan berupa peta dan petunjuk jalan semestinya atau semisalnya. Jika tidak menggunakan peta dan tidak ada orang yang memberi petunjuk, tentu akan tersesat dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Apalagi ternyata ia tidak tahu bagaimana cara membaca peta tersebut, tidak tahu cara menggunakan petunjuk yang ada, serta tidak ada penunjuk jalan, tentu tidak akan sampai dan selamat. Allah menurunkan Al-Quran untuk meneguhkan hati orang-orang yang beriman dan sebagai petunjuk. Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Membacanya juga dapat memberikan kekuatan serta kemudahan dalam beramal saleh dan berakhlak mulia dengan izin Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Al-haqqi liyusabbital lazina amanu wa hudan kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika wa bushral lil muslimin. Katakanlah Ruhul Kudus, yaitu Jibril,
menurunkan Al-Quran itu dari Rabbmu dengan benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada di dalam surah An-Nahl ayat 102. Di ayat lain Allah taala berfirman di surah Al-Fusilat, "Huwalil ladzina amanu hudan wa shifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Ibrahim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kelima adalah berusaha tetap terus beramal. Berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit. Ini adalah kuncinya, yaitu ketika tetap beramal sebagai buah ilmu. Amal adalah tujuan kita berilmu, bukan sekedar wawasan semata. Karenanya kita diperintahkan tetap terus beramal meskipun sedikit. Dan ini adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ilallah ta'ala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Beramal yang banyak dan terlalu semangat juga kurang baik. Apalagi tidak ada ilmu atau tidak didasari oleh ilmu. Tanpa ada ilmu di dalam amal tersebut, sehingga nampaknya seperti semangat di awal, tetapi setelahnya kendor, bahkan sudah tidak beramal lagi. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ia mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atau berkata kepadanya, "Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan. Dulu dia biasa mengerjakan salat malam, namun sekarang dia tidak mengerjakannya lagi." Ini adalah teguran dan nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang beramal. Dan poin terakhir adalah sering-seringlah berdoa dan memohon keistiqomahan dan keikhlasan. Tentunya tidak lupa kita berdoa agar bisa tetap istiqomah beramal dan beribadah sampai memenuhi kematian. Allah Ta'ala berfirman, "Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin adalah kematian atau ajal. Surah Al-Hijr. Adapun beberapa contoh yang dicontohkan oleh ulama kita, yaitu dan wajib atau selayaknya kita hafalkan, yaitu Rabbana la tusigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah zat yang maha pemberi karunia. Doa ini ada di surah Al-Imran ayat 8. Dan adapun doa lainnya yaitu, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai zat yang maha membolak-balikan hati, teguhkanlah
hati kami di atas agama. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah mengetahui tentang bagaimana keistimewaan hidayah hijrah yang Allah berikan kepada kita, dan juga kita mengetahui tentang kiat-kiat dan solusi agar kita mampu untuk istiqomah di hidayah hijrah tersebut. Dan juga kita sudah mengetahui tentang keutamaan-keutamaan sholat subuh dan keutamaan-keutamaan memilih lingkungan teman dan sahabat yang salih dan yang memiliki akhlak yang baik. Untuk itu, tanamlah ketakwaan pada diri dan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyikapi agar kita bersemangat dalam meraih keutamaan sholat subuh dan mampu berjamaah sholat subuh di masjid, maka tidurlah di awal malam dan tinggalkanlah begadang dalam hal yang tidak ada manfaat. Tinggalkanlah begadang dalam hal yang tidak bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum Isya dan ngobrol-ngobrol atau bermain setelahnya. Membiasakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap hari, setiap saat. Menjaga adab Islami sebelum tidur, yaitu tidurlah dalam keadaan sudah berwudu. Tidurlah berbaring pada sisi kanan, meniup kedua telapak tangan sambil membaca surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas masing-masing sekali. Setelah itu mengusap kedua tangan tersebut ke wajah dan bagian tubuh yang dapat dijangkau. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali seraya membaca ayat kursi sebelum tidur, membaca doa sebelum tidur, bismika Allahumma amut wa ahya, meminta tolong pada Allah agar diberi kemudahan untuk bangun subuh. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang gemar menjaga sholat subuh sebagai jalan menuju surga. Sahabat Ibrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah mungkin pembahasan kita tentang bagaimana mengawali hijrah di awal waktu subuh. Dan kami juga memberikan contoh sahabat-sahabat Ibrah yang ada di kota Bantai, yaitu Andi Indra dan saudara kita Erwin Rani, yang dimana beliau memulai hijrah dengan komunitas atau lingkungan dan teman-teman yang ada di Pojokan Subuh. Semoga ini bisa menjadi iktibar yang baik dan menjadi wadah untuk bisa lebih semangat dalam beramal dan bisa menjadi jalan untuk tetap istiqomah di jalur hidayah hijrah yang Allah berikan kepada kita semua. Baik, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika bermanfaat, silakan dukung kami dengan cara subscribe, like, share, dan komen di channel YouTube Sahabat Ibrah TV. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Saya tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.